Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Perkenalkan, nama saya Arif Mahfadzai Karim dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang dan fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Suweni dan PP Ibu Susana Eka Dewi. Berikut adalah hasil dari pembelajaran kami. Hormat gerak maju berdiri. Siswa kelas 10 Jafri siap dan memadai. Lanjutkan. Tunduk. Siap enggak? Belum belajar doa mulai. Cepat gerak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya? Oke, nama saya dulu. Ajis. Alipur. Adek. Tommy, Yas, Yo, ya. Jadi materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang penerapan latihan aktif sama pasif. Ya, jadi sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari yang apa yang namanya komponen aktif sama pasif. Sebelum menginjak itu, saya akan memberi sebuah post-it ya. Nah, silakan nanti kalian menulis di post-it ini tentang kondisi kalian. Ya, tadi kan katanya baik kan. Nah, minta saya di sini nanti silakan kalian gambar, tulis aja ya. Tulis warna kalian yang untuk mengekspresikan kondisi kalian, misalkan warna merah, biru, enggak, kan kalian tulis saja, misalkan merah, ya terus merah, tapi kan ada yang posisinya warnanya biru sama pink ya. Jadi silakan kalian tulis warna yang menyatakan kondisi kalian saat ini sama emoticon. Oh, emoticon? Nah, jadi misalkan emoticon ini kayak di WA kayak seperti ini. Nah, oh, M1 apa? Emoticon. Oh, sedih biasanya kayak gimana? Kalau nanti saya kasih yang apa? Ya, silakan. Jadi satu warna tadi satu warna, dan yang satunya emoticon. Yang sudah silakan dicatat. Kira oke. Ya, yang mengekspresikan perasaan kalian waktu saat ini seperti apa? Kurang. Ya, pertama kalian mengekspresikan warna. Tulis warna yang menyatakan ekspresi kalian, misalkan merah. Oh, berarti misalkan saya semangat dari merah. Terserah.
yang mengekspresikan warna kalian, warna sama emoticon. Coba. Itu yang mengekspresikan dari ini seperti apa sih kalau kalian? Oh, ternyata hitam, oh gelap terus. Rasanya itu gelap. Oke, coba perwakilan dalam kita ke depan untuk membacakan hasil dari perasaan dari ini ya teman-teman. Nanti dia direspon sama yang bersangkutan. Ambil 3 atau 4 aja, baca. Dibaca perasaan dari ini. Misalkan menyanyikan siapa, warnanya apa, kemudian gambarnya seperti apa. Nanti biar yang bersangkutan ya apa aja. Perasaan hari ini Ya siapa dulu? orang muda menyampaikan Yang sendiri dulu apa namanya yang sendiri? merah, Merah. Artinya apa? Perasaan dari ini Bapak kita. semangat, dan senang. Oh semangat dan senang. Dengan emoticon gambar apa? Senyum. Oh senyum. Oke selanjutnya 2 atau 3 lagi. Ini siapa coba? Dan jangka ekor merah muda dan emoticon. Ah mereka coba disampaikan apa maksudnya merah muda itu seperti apa? Malah kita semangat. C ya Pak. Untuk gambaran awalnya sendiri, kita muda dan cara awalnya emoticonnya saya sedang soalnya itu pembelajaran dari pakarnya mudah banget. Oh dari Pak. Bahkan belum pembelajaran ini. Oke satu lagi aja. Biar persilakan aku. Hijau punya dan hijau. Romi coba hijau, maksudnya apa hijau? Kalau kamu suka daunan, Netral Pak, santai. oh santai. Dengan emoticon seperti apa? Dengan biasa. Oh biasa aja, oke. Oke, terima kasih. Silakan dulu saudara kita. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran ya, yang kedua adalah kesepakatan kelas. Jadi kita nanti akan membuat kesepakatan kelas untuk hari ini aja ya. Jadi berdasarkan pembelajaran saya hari ini. Bisa seperti ini kesepakatan kelas. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran kelas harus rapi, misalkan seperti itu salah satu contoh kesepakatan. Misalkan ada lagi contoh kita mengerjakan saling tolong menolong. Nah, itu kesepakatannya misalkan oke ya, itu gambarnya gitu. Nanti silakan kalian tulis di post-it, kemudian nanti akan disimpulkan kesepakatan ini seperti itu. Saya juga ini sekarang penting kesepakatan. Kita ingin pembelajaran yang santai, serius, santai sambil makan, terserah apa. Biasanya kalau dulu itu sambil makan, sambil santai belajar. Kan sekarang kesepakatan untuk pembelajaran sekarang seperti apa? Apa? Makanya Tuhan kasih nama. Nggak usah kasih nama ya. Nggak usah kasih nama. Boleh kesepakatan, boleh 1, boleh 2, terserah. Kesepakatan itu hari ini aja, nggak untuk selamanya. Oke, guys. Kesepakatan gede-gede, cilik-cilik, kertasnya ngomong. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, nanti disamakan seperti apa. Nanti nyaman, ada yang sama. Mungkin ada yang berbeda, kita sepakati hari ini. Jadi tidak ada yang namanya berat, adanya kesepakatan luas. Bahkan waktunya istirahat ya istirahat. Sudah bisa langsung ditempel.
Ternyata banyak sekali ternyata. Ini balik bagaimana? Nanti kita tolong Mbak Enggal ya, nanti ditata yang sekiranya sama dari kata satu kemudian disebutkan tulis pakai Google dulu. Jadi di sini ada di bawah. Ambil poin-poin yang sekiranya sama. Baca kemudian mereka tulis di sini. Oke, ada yang belum kita dua. Kan dua Pak. Bang sangat serius sekali. Oh iya. Semangatnya. Oke, Mbak, tinggal silakan sambil dibaca-baca teman-temannya. Semoga misalnya bisa baca semua. Ini ada bahasa. Jadi kasih silakan. Oke, ini videonya. Silakan dibaca dulu. Sebelum kita tunggu. Tapi udah di-download materinya. Oke. Ya, akan buka. Oke, sambil disimpulkan silakan tulis lagi ya. Tadi grafik color ini. Nah, ini untuk kalimat pemantik yang pertama. Apa yang kalian ketahui ya, atau kalian pahami? Setahu kalian tentang komponen aktif sama pasif ya. Setahu kalian misalkan, oh komponen aktif itu contohnya seperti ini, atau kalian tulis, oh komponen pasif itu definisinya seperti ini. Definisi bisa contoh atau apapun itu terserah kalian. Pokoknya berkaitan dengan komponen aktif dan pasif. Jadi tahunya kalau komponen pasif itu ya berapa? Terserah. Setahu kalian. Sudah. Oke. Apa? Nanti kita besok nanti kita refleksikan pada saat akhir. Ini kan yang nama tanya pemacetnya apa yang kasih kelihatan.
Dulu nanti sekali sih. Oke. Yang sudah bisa ditempelkan ya di pertanyaan kemarin. Oke. Tahu kalian rasa buku, nah tahu kalian. Saya tembak dari ke sana. Dari sana nih. Ya apa? Saya masih ada yang tadi. Oke. Jadi saya mau melihat sampai mana kalian pemahamannya tentang komponen aplikasi. Ada yang aku definisi aplikasi. Menurut aku Lagi sudah oke, bisa tambahin oke, dibaca mana? Tolong dibacakan bacakan untuk kesepakatan kelas ya. Silakan dibacakan Mas Gufron untuk kesepakatan kelas yang tadi sudah dirangkum sama Mbak Ika. Silakan dibacakan. Yang merah, yang merah. saya membacakan kesepakatan kelas. Oke, yang keras. Yang pertama, jika kelas telah digunakan, Oke. harus istirahat, siswa harus istirahat. Oke. Kita saling bekerjasama. Keempat, saling menolong jika ada kesulitan dalam pembelajaran. Iya. Ada yang mau nambah? Ada. Iya, itu kesepakatan kita untuk ini ya. Kita harus istirahat. Kemudian kelas harus bersih. Yang ketiga, saling bekerjasama dan menolong. Kemudian usul ya. Tambah lagi baper. Bisa ditambah baper. Masih baper seperti apa? Ya. Oh, masih. Untung. Hilang baper pada saat belajar. Oke, kembali lagi. Terima kasih. Program pertanian satu kurang 2 menit lagi sebenarnya 10 menit. Oke, jadi nanti kita mulai pembelajaran yang intinya setelah istirahat ya. Jadi kita coba saya bacakan dulu untuk pertanyaan tematik ya. Jadi sepaham apa kalian tentang pembelajaran komponen aktif dan pasif? Yang pertama, Mas Romi Gibran, komponen aktif adalah komponen yang bisa berfungsi kalau ada tegangan. Kalau pasif
rem. Bisa digunakan dengan tidak adanya tekanan. Oke, Mas Rizky, komponen aktif. Nah, ini kasih contoh. Komponen aktif ilmu sama dioda. Nah, ini maka benar atau salah. Kemudian komponen pasif kapasitor apa itu? Bilang. Iya. Bilang. Bilang. Bilang ke ulang tahun ini. Kemudian komponen aktif di sini adalah komponen yang bisa bekerja tanpa arus listrik. Komponen pasif adalah sebaiknya problematisnya. Bukan kalau tahu tentang komponen aktif dan pasif, komponen aktif contoh lampu LED, komponen pasif contoh resistor. Oke. Maksudnya komponen aktif banyak digunakan sebagai penyala listrik. Nah, komponen aktif sebuah komponen yang memerlukan tegangan, pasif sebuah komponen yang tidak memerlukan tegangan. Selanjutnya komponen aktif hanya kita mempunyai kelebihan dan saat dicek baru mampu tersebut bergerak. Yang pasif komponen yang jika dicek baru mampu tersebut tidak bergerak. Bedanya sebagai aku. Selanjutnya materi komponen aktif komponen yang bekerja membutuhkan tegangan. Contoh beda. Gratis komponen pasif yang tidak menggunakan tegangan. Contoh ilmu sama juga. Oh, itu jadi berbeda. Komponen aktif komponen yang cara kerjanya membutuhkan tegangan. Contoh IC transistor dan konduktor. Konduktor itu apa sih? Karena dari kapasitor resistor, resistansi, induktor atau indukasi. Oke, itu gambaran kalian kembangkan kalian sebelum pembelajaran saya ya. Karena saya nanti kalian setelah pembelajaran ini sudah paham. Jadi kalau yang salah antara komponen pasif itu apa, contohnya juga masih ada beberapa baru sudah ada. Ya, itu tujuan pada hari ini seperti ini. Tujuan ya, nanti menjelaskan komponen elektronika pasif dan aktif serta membantu tiga komponen pokoknya. Pastinya ini kemarin sudah kita singgung tentang resistor. Ada yang tahu resistor mempunyai berapa belah? Ada 5, ada 4. Oke, ada yang 5 sama 4 resistor. Ada lagi ya? Ada yang sudah kenal komponen yang namanya SMD? Belum. Ada apa sekarang ini? SMD itu komponen generasi terbaru. Biasanya ada di perangkat elektronika. Ya, belum. Iya, komponen SMD itu singkatan small s small mode device. SMD. Small kan kecil, karena ukurannya kecil. Small. Dan karena bicarakan komponen sangat kecil sekali karena biasanya ukurannya itu cuma di bawah setengah mili ataupun cuma setengah senti. Kecil, biasanya harus pakai kata besar. Ya, itu biasanya ada di kalau kalian buka resistornya bukan resistor yang besar seperti resistor. Nah, resistor seperti ini ya, ini namanya resistor tunggul. Jadi ada yang SMD dan tunggul yang fisiknya besar. Jadi ada yang namanya kapasitor yang SMD juga ada, tentunya kecil juga. Nanti akan saya sebutkan saja. Ya mungkin untuk hari ini kan hari ini ya, untuk sekarang cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada saat istirahat karena sudah tidak berapa menit lagi. 10 menit atau
coba melakukan pending stop ya. Jadi kalian nanti akan relaksasi dulu karena kalian sudah melakukan pembelajaran yang mungkin sudah terasa dulu. Jadi pending stop ini adalah teknik hampir sama dengan refreshing. Jadi misalkan kalian sudah benar-benar jenuh sekali pada pembelajaran, bisa berhenti sebentar, ambil nafas, kemudian kalian keluarkan dengan katakan, bisa kalian ulangi beberapa kali, kemudian bisa melanjutkan kerja. Ya, kita coba. Silakan kalian duduk sering mungkin, bisa bersandar. Oke, silakan bersandar. Kemudian posisikan tangan kalian bisa di atas atau di paha kalian masing-masing. Oke. Setelah itu silakan kalian ambil nafas, kemudian keluarkan dengan kalian rasakan. Bisa dengan memejamkan mata kalian. Oke, bisa diulangi lagi. Kalian naik nafas, kemudian kalian keluarkan dengan rasakan. Oke, setelah itu nah, tangan aja. Iya, ini biasanya digunakan apabila kalian sudah benar-benar jenuh. Jadi misalkan kalian tidak yang semua ya setelah kita mulai pembelajarannya, kita mulai materi dulu ya. Jadi sebelum nanti kita praktek, kemarin sudah dibawa ya. Jadi akan saya belajar dulu untuk materinya. Jadi mulai dari awal lagi saya mulai dari situ komponen aplikasi. Komponen aktif dan pasif. Kita mulai dari yang pasif dulu. Ya, Pak. Ya, ini komponen pasif. Jadi tadi sudah ada yang benar ya, pada saat pertanyaan semantik sudah benar, ada beberapa yang kami menyebutkan komponen pasif adalah komponen yang kita itu. Ya, jadi dia bekerja itu tanpa harus adanya tegangan itu bisa bekerja. Beda dengan komponen aktif yang bekerja itu gambarnya. Tapi untuk narasi kalimatnya bisa kalian materi. Ya, komponen pasif di sini adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan adanya panjang tegangan. Jadi resistor, kapasitor, induktor. Jadi pasif cuma 3. Tapi dari 3 itu jenisnya ada banyak. Misalkan resistor ya, nanti resistor ada panjang. Ini contoh-contohnya di komponen jadul zaman dulu seperti ini. Misalkan resistor. Dia kapasitor ini kapasitor kali yang titipan yang bulat di atas ini. Resistor radio biasa ini ada 3 fixer, kemudian ada variabel, ada resistor kemudian fixer. Jadi dari resistor yang nilainya tetap ya, kemudian fix tetap. Variabel bisa diubah. Yang terakhir nolinear. Jadi dia itu tergantung dengan keadaan sekitar. Jadi linearnya itu tergantung sekitar. Misalkan kalau malam ya ini resistansinya. Dia masih tergolong keluarga resistor. Jadi kalau masih tergolong resistor yang berubah ya dengan resistansinya. Jadi kalau nanti ada variabel kapasitor yang berubah kapasitansinya yang parah. Contohnya apa bisa? Bisa resistor? Contohnya? Jadi contohnya resistor itu resistor sendiri ya. Contohnya ada resistor karbon, resistor metal film yang warnanya biru. Kalau karbon itu warnanya coklat. Metal itu biru, gelapnya biasanya 5. Kemudian variabel resistor
Intensial dari ini kali ini kita akan melakukan pending stop ya. Jadi kalian nanti akan potensio terima sana pembelajaran yang sudah L1. Jadi stopnya adalah itu kita simpan ini ini karena dalam ini kan dua ya, bisa terhadap bisa cahaya sama suhu. Kalau cahaya apa namanya? Bisa terhadap kepadanannya lah ya. Silakan kalian duduk sering mungkin satu kemudian posisikan tangan kalian bisa di atas atau di paha. Setelah itu silakan kalian kalau yang tadi kan saya sudah dengan menentukan mata kalian TC lagi bisa diulangi lagi karena katanya pakai TC ya kalian ofisial Y1 NTC ya jadi yang tapi yang membedakan adalah ukurannya. Semakin besar ukurannya, nilai banyak juga semakin besar. Jadi kalau yang di sini ada mulai yang seperempat itu ada lebih kecil dari seperempat. Kemudian ada seperempat, setengah, 1 watt, 2 watt, 3 watt, 5 watt yang sekitar 6 di share, kotak, warna putih, dan tersatu. Yang kelima, ada yang 6 watt besar, seperti botol kayak gitu. Nah ini yang namanya variabel. Umumnya variabel resistor pasti punya 3 kaki. Ya, karena yang satunya untuk output, yang bagian tengah itu output. Kemudian yang satunya itu untuk input. Ini nominal resistor kemudian yang sudah PTC yang saya, kemudian yang NTC sama PTC, jangan dia yang saya. Ada yang tahu karakter dari dia? Kalau misalkan kena matahari, airnya besar kecil. Besar Pak? Hah? Besar. Nah, di sini ada keterangannya dia. Semakin besar intensitas cahaya yang naik keterangannya. Jadi kalau pada saat gelap dia besar. Yang bahkan semakin besar kembali ya, semakin besar intensitas cahaya yang naik semakin kecil. Jadi pada saat matahari seperti itu nilai resistornya kecil. Gitu. Semakin besar intensitas cahaya, kan semakin selesai proses itu pada saat terang, panas. Nilainya semakin kecil. Jadi pada saat gelap untuk yang PTC. Nah, PTC itu dia semakin tinggi suhunya, maka nilainya semakin besar. Jadi suhunya gede, PTC. Simbolnya ada yang masih ingat? Oke ya, resistor sama-sama sebenarnya ya. Yang NTC seperti ini ada yang bentuk kotak. Itu cuma di standar Eropa sama standar Amerika Asia. Kalau main resistor seperti ini ya, sama yang kayak gergaji dengan kotak, yang makanya sama. Ya untuk yang lain dia akan menerima, bukan mengatakan tanahnya dalam. Beda sama led kan dia menerima. Dan sebelumnya kan juga resistor, tapi dioda ditambah panah keluar. Kalau dioda panah dalam, betul. Nah, untuk dioda ya. Kalau keluar itu led, kalau ke dalam itu dioda jadi resistor. Karena ini ya semua ya, karena nanti yang akan kita praktekkan adalah komponen resistor sama dioda. Jadi ada semuanya karena itu artinya terlalu panjang. Oke, langsung resistor kode
kelas review. Jadi di resistor itu pastinya ada salah satu gelang yang punya space. Ya. Space-nya ada yang berdempetan, ada yang bergelang, ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Yang 5 gelang itu yang dari karbon warnanya biru, yang 4 gelang itu yang apa? Yang 5 gelang itu yang metal, warnanya biru metal. Kalau yang karbon itu yang coklat. Toleransinya biasanya kalau belakangnya emas 5%. Kalau yang metal yang biru itu 2%. Warnanya biasanya kalau nggak merah atau coklat yang merah biru warna. Masih kan hijau itu ini juga mungkin ada beberapa. Ini gelang satu coklat, hitam, toleransinya masih coklat. Kalau 5 gelang, semula kalau 4 gelang, yang 3 gelang itu nilainya, yang gelang 4 adalah toleransi, yang 5 kalau resistor itu ada 5 gelang, gelang yang 5 itu sendiri yang adalah toleransinya. Ini adalah standar resistor yang ada di pasaran. Jadi nggak ada misalkan kalian beli resistor 23K, yang ada di sini misalkan 22K, ada lagi 24K. Oke, setelah tentang komponen SND ya, surface, tadi saya surface nyata, surface ya, jadi di sini adalah komponen elektronika ya, yang nilainya itu kecil. Di sini dicontohkan yang SND. Jadi kok yang ada cuma kode. Misalkan di sini kodenya, nah seperti ini 103. Jadi nilainya berapa? Sama seperti kapasitor kami 104. Nah 10 itu nilai depannya, 3 itu nilai multiplier atau pengkalinya. Berarti 10 pangkat 3 sama dengan 10 dikalikan 10 pangkat 3. 10.000 kalau misalkan ada 40 berarti nilainya ya yang terakhir ini. Yang terakhir itu adalah pengkalinya. 135 kali 10 pangkat 3. Ya, seperti ini. 1 kosong, nah 10 kali ya seperti ini kan 135 dikalikan 10 pangkat 2 100 kan. Nah jadi dia kan 135 dikalikan 100. Nah oke. Apabila itu ada angka yang harus menghafal, kodenya ada di sini. A, B, C, D, E, F. Ya, di software-nya sudah ada, bisa juga di ya, dan sebenarnya resistor yang seri sama paralel ya. Kalau di seri itu di belakang, kalau di paralel itu dibagi. Berbalik dengan kapasitor. Kalau di seri itu malah dibagi, kalau di paralel itu jumlah. Konsep seri sama induk sama, cara perhitungan seri paralel yang beda cuma di kapasitor. Ya kita tes jelas lagi ada tes juga di akhir. Satu aja. Nilai resistor dengan urutan warna gelang merah emas. Ya tahu? Dua. Merah. Dua kan dua. Nah. Ya. Nanti seperti itu di terakhir sendiri ya. Oke, sekarang materi yang kedua adalah komponen aktif. Salah satunya adalah komponen dioda. Kemudian ada lagi apa yang dioda? Kapasitor nggak ada dioda. Apa komponen aktif selain dioda? Dioda itu ada banyak. Jadi ada dioda. Nah, ada lagi apa?
PIC. Jadi kalau namanya dioda itu ada dioda penyala, kemudian ada dioda shader, klien itu sendiri untuk dioda. Kemudian yang transistor itu ada yang BJT, yang NT, kemudian ada yang BJT, kemudian ada yang MOSFET. Ada lagi yang namanya IC regulator, kemudian IC mikrokontroller itu sama komponen aktif, dia dulu apabila langsung ini juga yang akan kita bahas materi ini akan aktif khusus juga ada fisiknya seperti ini nanti ya. Kemudian kalau tinggal ada sayangnya ini saya masuk ke data. Oke, seperti ini ya kan, ada panah tua kan, ada di sini ada fisiknya ya. Nanti silakan dia ada sama-sama juga tidak tersebut. Jadi misalnya di sini kan. Kan dia tidak seperti ini, tapi di sini ada yang satu sisi yang seperti ini. Untuk di sini yang di tengah besar kecilnya itu jangan berpatokan sama ini ya, karena beda produksi itu beda. Yang pertama patokannya ini aja. Ini apabila kita tarik itu adalah katoda. Ini katoda. Kemudian apabila kalian beli kaki yang panjang, katoda atau plus. Kemudian yang pendek itu yang ini atau katoda. Ya. Nah seperti ini ya. Jadi untuk yang sudah modifikasi nanti dapat memiliki kamu resistornya boleh pulang balik, boleh kamu taruh di kaki anoda, boleh di kaki katoda. Yang nggak boleh adalah kalian menaruh yang tegangan plus di kaki yang katoda, min tidak bisa nyala. Ya kayak misalkan kamu pakai baju, yang baju di atas sama di bawah, ini merah-merah. Ini adalah tegangan-tegangan minimal yang ada di dalam. Misalkan warnanya nanti merah 1,8 itu sudah bisa nyala. Tapi nanti sumbermu ternyata 9 volt yang butuh yang namanya resistor supaya dia meletus. Nanti kita akan coba ya. Bisa nggak lem itu putus pada tahanan berapa? Nanti kita coba buat sebuah produk lampu ya. Kita buat checker lampu AC sama DC. Jadi AC buat berapa? Di sini udah bawa minimal nanti satu kelompok, kan kelompoknya kan 3 ya. Jadi nanti satu kelompok berdua DC sama AC. Ini nilai-nilai tegangannya. Ini implementasinya ya ada di Lanitek, kemudian yang sekarang udah pakai lens, sebelumnya pakai bola, sepeda motor biasanya namanya COB, namanya COB lebarannya kuning, sejenis SMD. Iya, untuk materinya cukup siap ya, jadi nanti akan kita masuk banyak prakteknya ya. Jadi untuk nanti implementasi prakteknya. Ini gambarnya ya. Ini adalah kabel. Ya, skemanya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini nanti tinggal diganti nilainya dipakai 100 kan. Ya, ini DC nya. Ya, seperti ini, DC sama AC. Oke, sekarang kita acak dulu ya. Kita acak. Ya, udah kalian buat atau langsung saya tanggung buat kalau buat jangan tuh tangan biar sama-sama iya di aja hitung mulai dari Tio. Jadi nanti kan 3 kelompok ya, 1,
1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian setelah 3 kembali lagi. Putarnya gitu. Oke, dari video 1, oke. Shot. Nah, 1, 2, 3. Ini ya. Silakan berkelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Oke, sekarang kelompok 3-nya silakan diteruskan ya. Yang angka 1 silakan dengan angka 1, yang angka 2 dengan angka 2, yang angka 3 dengan angka 3. Ini model ini model imut. Itu ya. Silakan kalian diskusi nanti yang presentasi cukup 1 aja. Jadi biar cepat perhatikan semua kelompok tapi apa namanya 1 aja ya. Jadi nanti silakan dipilih dari 3 ini siapa yang akan mempresentasikan programnya supaya berbeda. Jadi mungkin yang kemarin ada yang berupa produk video ataupun yang ada yang gambar, kemudian ada yang visual. Ya, jadi nanti atau langsung demonstrasi. Ya, bebas. Jadi nanti satu kelompok. Oke. Silakan ambil bahannya di sini ya. Silakan ambil nanti ya. Resistor ukurannya sesuai dengan ya skemanya di atas. Netnya 2 ya, karena 1 untuk DC, 1 yang AC. Kemudian pastikan satu kelompok ada 2 wadah. Ya, ada. Di sini aja ya, di sini. Di sini. Harusnya ini aja, biar kelompok banyak balik ya. Dari ini kita biar kelompok. Kita namanya kelompok. Posisinya balik. Oke, silakan dilihat. Ada yang sudah bawa pensil, nah, seperti ini ya. Jadi jangan sampai hilang semua ya. Jadi nanti kabelnya di depan sekarang akan motong apabila ada yang itu. Nanti yang paling atas itu diganti dengan misalkan lihat ya. Nanti taruh di atas dia. Kalau bisa nanti tidak bisa masuk. Seperti ini. Nanti di apa dilembangkan aja. Kemudian ini kan resistornya kan masuk dalam. Kemudian nanti ada kabel kepalanya gimana? Ini tetap seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah kabelnya keluar di sini 2. Ini nanti ditutup lagi pakai sinyal. Ini orang pukul kulitnya. Ini nanti saya oke. Nah, tegangannya nanti langsung kita cek di baterai dulu. Ya, kita program yang pertama itu. Jadi yang AC sama yang DC. Silakan berkelompok, bukan dihadapkan itu. Nanti agak geser ke sana ya. Ini di sini.
Tes ini sambil disiapkan juga selain praktek nanti kalian jalankan mau presentasi kan? Yang akan mempresentasikan nanti berupa bisa berupa gambar, mau visual ya beda-beda programnya. Oke, silakan siapkan dulu alat dan bahannya. Kabel silakan, itu kabel. Itu apa? Ya, ambil solder dari barusan kita punya, jangan dibuka. Solder, ambil satu ke solder. Mana? Iya. Ini bentuknya biru aja, biru aja. Kabelnya. Jadi mereka ya bisa dibagi tugas, ada yang membuat itu apa pada saat kalian presentasi ya nanti membuat seperti pendahuluan. Jadi nanti langsung bisa aja. Misalkan resistor, dari resistor ada misalkan komponen pasif yang berfungsi sebagai bla bla bla. Di sini kalau kami menggunakan resistor dengan nilai bla bla bla, LED warna sekian. Nah, jelasnya seperti itu lah. Jadi kalian juga, jadi kayak dasar teori lah. Dasar teorinya nggak harus berupa kalimat, bisa berupa gambar. Misalkan kayak gambar gini ya. Kasih warna, di sini resistor, kasih warna boleh. Kalau kamu lupa kata-kata boleh bebas. Nanti kertasnya dibalik ya, dibalik ini aja. Nah, baliknya. Yang suka gambar boleh gambar. Jadi presentasi ke depan berupa gambar aja. Jadi nanti kalian jelaskan gambarnya. Ini. Kalau ada satu aja. Lalu main di Jess. Wih, apa nih? Disepakatkan Diukur ya. Jangan ayo satu harus bunyi ya. Ya, ngomong sini dulu. Oh iya, gimana sih? Yang saya baca gimana. Kita kan ada dua. Seperti ini. Sudah kedua. Jadi pastikan itu. Ini dipotong. Kaki resistor sama latnya dibuat seminimalis, seminim kan ya, jadi bisa masuk semua. Dan pasnya dipakai apa? Buzzer nanti ya, kayaknya ya. Pertemuan selanjutnya. Nah seperti ya. Kalau bisa katanya bisa masuk nanti bagus.
langsung asing lain kalau dari yo jadi kita bintang cukup barang ini bosok Rikis keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 akan menginformasikan tentang ini akan dilanjutkan oleh kemarin. Contohnya seperti Islam ini fungsinya untuk menggambar sebuah gerakan. Nilai dari register ditentukan dari warna yang ada di sini. Lalu yang kedua adalah LED. LED ini sebagai indikator cahaya. LED termasuk salah satu dari jenis-jenis dioda. Nah, di sini kami akan menunjukkan cara mengangkat untuk peraditnya. Dalam peraditnya kalian memerlukan sebuah komponen atau alat dengan LED, resistor, kabel, lalu solder atau kontak, 5 ataupun baterai yang 9 volt. Disaksikan kepada dari cara peraditnya kalian menggunakan resistor LED. Setelah seperti ini kalian temukan kabel. Kalian kalau kita mengeceknya menyala tidak, kalian memerlukan baterai. Ini untuk komponen atau perkalian di sini. Masih kalian tidak mengganti resistor yang lebih 100 gram. Dan cara mengajarnya juga beda. Kalian harus memakai resistor kotak. Ya, masih dari kami. Apakah sudah dijelaskan? Kalau ujian dari
harus isi itu bisa yang bagaimana? Karena DC karena itu menggunakan kata itu. Karena resistor kompleks DC menggunakan yang resistor 330 dan dimulai dengan baterai bisa menyala. Kalau sistemnya itu harus 100 watt. Kalau durasi harus 100 watt. Harusnya bisa 30, bisa 30. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Gimana cara mengetahui anoda pararoda? Lihat ini ya. Karena harus memperhatikan sisi dalam tersebut. Jika dalam ini besar ini adalah katoda dan jika kecil ini adalah karena bisa disebut Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anoda resistor. Terus fungsinya seperti ini. Terus setelah selesai solder, masukkan ke dalam kas ballpoint bekas. Jadinya akan seperti ini. Oke, kemudian dijelaskan beberapa fungsi dari komponen itu, coba dijelaskan. Sama resistor, kemudian Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dari resistor adalah jika memang dapat arus tegangan dan untuk adalah untuk memancar dari cahaya itu. Dan jadi baterai sebagai tegangannya apa jadi? Itu nyambung dari oke, jadi silakan dicoba mana yang untuk DC dan AC. Coba coba. Ya, coba ini coba. jadi kayak pakai dulu ini apa ya? Ini ya. Menurut ya yang kaki medium ini yang Oke, bisa ditutup. Jadi sekian presentasi dari saya akan buka tanya jawab. Fungsi dari resistor Sebagai penambah. sebagai penambah. Tanyakan fungsi kaitan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bapak Tika akan mempresentasikan hasil praktek video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarung. Perkenalkan, nama saya Taufik Koordinator. Perkenalkan, nama saya Muhammad
Tidak berguna. Oke, sekarang langsung kembali. Kalau ada yang mau bertanya, sekarang berdiri. Saya membuka pertanyaan minimal maksimal 1. Pembelajaran ini sebelum kita akhiri nanti akan ada namanya assessment ya atau penilaian. Nanti sebelum direfleksikan dengan gambar yang tadi ya. Nanti silakan maju perwakilan kelompok satu-satu. Silakan dijelaskan secara singkat satu karakter. Jadi nanti butuh 3 kan ada 3 kelompok. Ya. Oke, sekarang akan saya kasih asesmen untuk rubrik penilaian ya, supaya nilainya bisa masuk. Silakan nanti yang bisa langsung aja
Oke. Untuk materinya tentang register ya. Jadi silakan nanti kalian langsung menyebutkan namanya. BS. Di 4 gelang atau 5 gelang? 4 gelang. Jadi ambil dari 4 gelang. Oke, di sini ya, warnanya apa, kemudian nilainya berapa. Yang bisa silakan angkat tangan. Saya masukkan nilainya. Itu mana sih? Saya Pak. Oke. Saya Pak. Yo, ngomong. Oranye, hitam, coklat, emas. Apa? Oranye, hitam, coklat, emas. Oranye, hitam, coklat, emas. Emas. Hitam, coklat, emas. Nilainya 10. Pakai kan? Aku lu bilang tinggal. Oh. Ini 66,35%. Berapa nilainya? Berapa warnanya? Apa warnanya? 6,3 ohm. Apa warnanya? Biru. Biru warnanya Biru merah. Bisa mana? Enggak. Pak, bagus. Biru. Terus hujan ini sampai orang masih mau merah, emas. Ya, oke, selanjutnya naik, bisa kan? Oke, kiranya ini loh ya, tapi buku ini loh, ini 670 ohm itu warnanya apa? Oke, ya. biru, hitam sama emas. Yakin? Sama. Jadi coklat 60. Kalau hitam jawabannya yang 67. Oke, satu lagi ya. Ayo, 760. Nah, oke, ngomong. Biru, Oh, mari kelar lagi. berapa ya? Tanggal 15. 15.
Next. Ini di sini. Oh, nah, saya coba. Tambahkan biru dua ya Pak, babu hitam hitam patah orange kok cuma pakal? 80 kan? yang kuning pak Yang lain siapa dikasih orangnya kak? Kuning pak. Hah? Kuning kak. wih Sobi. ayo jangan Ganti Pak. ganti pak Belum ada. jangan sanis Nah, apa? saya pak Mau cek aja. 5 5K2, 5.200. harga adalah Merah. Yang bisa. Renajis. Nah, coba. Yuk. Jauh. Jauh merah. Merah. Sih. Mas coklat merah. Mas. wah pinggir itu warna merah oh ya pak misalnya sama betul pinggir ini pak jadi pak nah ini pak saya pak Saya bilangin kamu yang benar. saya istri Sini dulu. Ini dia. Bias. Beri. Ungu. saya pak Ungu. Apa ya? Anu Pak. Satu ding Pak. Anu coklat. Ungunya ganti coklat. Terus Ungu. Coklat. Ya. ini toleransi. Oke. Merah. Pink. Hitam. Saya sampean. Itu lagi. Kita Pak. Salah. Ayo. coba satu dulu Ayo Delina. coba dulu pak Saya Pak. Ya. Coklat. Ini bro, dah jawaban sing pinter-pinter kabeh iki. 9,2. Sing pinter-pinter dulu. Ayo 9,2. Enggak ya. berapa pak 9,2 bicara. Saya Pak. Pak, ini belum ambil kan, Pak? Pak, ini di paparan nggak apa-apa ya?
Ya, apa lagi? Putih Pak, putih Pak. Penting. Putih. Putih pertama putih. Satu putih. Bilang dua. Saya mau Merah. Ini Pak. Belum ada yang tahu. Ya ini catatan kan ada 10 pangkat ini ada yang di 1 sama yang di 2. Nggak bisa Pak. Lihat, yang tadi saya print coba, saya print. Dia tadi di mana gambar mana? Lihat, gambar mana? Nanti Pak. Coba apa? Warnanya? Warna apa Pak? Antara emas sama perak berapa? Mas. Belang ke 3. Mas 0,1, merah 0,01. Nah, 0,1 kan sama dengan berapa? 10 pangkat min 1 kan? Iya Pak. Kemudian yang 0,1 dipangkat 10 pangkat min 2. Sekarang kan nilainya kan udah dapat 92. Dikalikan berapa supaya 9,2? Berapa? Pak. Gimana? Gimana Pak? Milo, berangkat sih ya. Tadi kan 92 dikalikan titik-titik hasilnya 9,2. Di sini berapa? Pilihannya, opsinya 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 1 itu berapa? 0,1 setengah min 2 0,01. Ini yang hasilnya 9,2. Pak, ini makanya emas, tadi makanya perak. 10 2. Benar nggak? 9,2 dikalikan 0,01. 0,01. Pak, jadi saya kebetulan Pak ya? Ya, yang gambarnya dikumpulkan ya? Gambarnya dikumpulkan. Udah saya semua Pak. Yang benar yang ini ya. Jadi emas. Ya. 0,01 kan sama dengan kamu geser 0 di depan. Kalau dikalikan 10 pangkat 1 kan tinggal kita dulu. Oh, kamu kalikan yang ini boleh jadi 0,9. Oke, sebelum kita akhiri kita refleksi dulu ya. Kita silakan hasil untuk refleksi gambarnya. Ya, di sesi terakhir ini kalian menyimpulkan hasil dari refleksi. Refleksi. Silakan kalian baca. Oke, coba dari siapa? Oke. Mana bisa dilihatkan ya? Resistor. Kemudian resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengangkat tekanan pada saluran air. Resistor dibagi tiga, yaitu fixed resistor, variable resistor, dan resistor non-linear. Kedua, dioda berfungsi sebagai pengarah arus dalam air. Dioda dibagi menjadi 4. Yang pertama bidang silikon, lalu bidang nikel, bidang silver, dan atau lain emiting juga. Selanjutnya, Resistor adalah komponen pasif, komponen yang berfungsi pasif. Resistor memiliki sifat menghambat arus listrik. Resistor bagi tiga bagian. Resistor, variabel resistor, dan linear. Selanjutnya LED adalah singkatan dari titik LED dioda dan merupakan produk temuan lain setelah dioda. Dioda dibagi menjadi tiga bagian, dioda LED, dioda Z. terakhir Resistor itu adalah komponen pasif karena tidak menunjukkan tekanan. Resistor berfungsi untuk menghambat tekanan.
Resistor terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fixed resistor. Fixed resistor mempunyai nilai yang tetap, tidak bisa berubah. Ini resistor sendiri. Yang kedua ada variabel resistor. Variabel resistor nilainya bisa berubah. Contohnya potensiometer maupun import. Yang ketiga resistor penutupnya. Resistor penutupnya ini dibantu dengan gas. Namanya VTC, multiplier gas. Ini nilainya akan naik apabila yang panas naik. MDJ sudah kecil ketika sudah besar dan nilainya akan berubah menjadi kecil. LDN yang resistor ini sama dengan cahaya. Bila ada kena cahaya maka nilainya akan kecil. Apabila kena cahaya nilainya akan besar. Dan di sini ada juga kita menggunakan komponen aktif. Komponen aktif yaitu bukan tekanan. Ini ada baterai silikon, baterai dan untuk juga ada juga Oke, silakan lagi. Ya, silakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akhiri berdua. Ya, sebelum kita akhirkan berdua, saya evaluasi lagi ya. Jadi tadi kita sudah melakukan praktek dengan baik. Ada beberapa mungkin yang masih belum maksimal, tapi secara garis besar kalian sudah bisa membedakan mana yang namanya komponen aktif sama pasif. Jadi yang namanya komponen pasif itu dia untuk bekerja, itu tanpa ada tegangan bisa bekerja, kayak resistor. Kemudian kalau yang aktif dia menentukan tegangan. Jadi pada dalam praktek tadi kita ada praktek simpel menggunakan resistor. Nilainya masih berbeda untuk menggunakan AC atau DC. Jadi apabila kalian mengukur sesuatu yang nilainya besar, pastinya membutuhkan adaptor atau resistasi yang besar. Misalkan itu AC karena tegangannya 220 volt AC. Jadi mau nggak mau resistasinya harus besar. Nanti kalau kita pakai resistasinya kecil, misalkan 330 yang di situ pasti akan meletus. Karena dari layar sendiri dia butuhnya cuma butuh tegangan 3 sampai 1,5 volt. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelum diakhiri ketua silakan berdua. Oke, terserah. Siap, ya. Mulai. Terima kasih. Ya, sebelum ini nanti sesuai kesepakatan ya, jadi harus bersih kembali kan. Jadi harus bersih kembali. Setelah ini nanti kalian silakan tiket ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.